Kita sama-sama tahu bahwa problem yang dihadapi oleh masyarakat, baik itu buruh, petani, nelayan, mahasiswa, pemuda, hari ini merasakan persoalan yang sama. Hidup di bawah kekuasaan pemerintah yang ada pada hari ini, kemiskinan menjadi poin utama yang dirasakan. 25 tahun reformasi sudah bergulir. 25 tahun yang lalu rakyat berjuang untuk membuat sebuah perubahan besar di Indonesia ini. Mahasiswa, buruh, petani, nelayan turun bersama-sama memaksa kekuasaan diktator untuk turun. Akhirnya reformasi bisa diwujudkan. Reformasi yang telah diwujudkan dengan turunnya Soeharto Orde Baru, harapan besar kembali ada di tangan rakyat. Tapi setelah 25 tahun reformasi, 5 kali pergantian pemilu, 5 kali sudah dilaksanakan di negeri ini. Apakah korupsi yang dulu diperjuangkan waktu reformasi sudah hilang? Tidak. Apakah perampasan tanah semasa Orde Baru sekarang sudah hilang? Tidak. Ternyata perampasan tanah juga masih marak di mana-mana. Apakah politik upah murah yang dijalankan oleh Orde Baru, apakah hari ini sudah hilang? Ternyata upah murah masih terjadi di negeri ini. Apa yang terjadi sebenarnya sehingga cita-cita luhur dari perjuangan rakyat tidak berwujud? Dulu kita mengatakan reformasi sudah ditelikung, reformasi sudah dihianati oleh yang namanya reformis gadungan. Mereka yang mengaku sebagai kaum reformis akhirnya muncul ke panggung-panggung politik di Indonesia. Akhirnya mereka berwujud sebagai partai-partai baru di negeri ini, pecahan dari partai-partai yang ada semasa Orde Baru. Mereka tampil sok reformis, tapi mereka adalah bagian dari kekuatan Orde Baru yang menindas sebelumnya. Reformasi yang ditelikung oleh kekuatan Orde Baru yang diisi melalui kekuatan politik tersebut akhirnya membuat Indonesia tidak beranjak dari lumpur kemiskinan dan ketertindasan mayoritas rakyatnya. Kawan-kawan bisa merasakan partai-partai yang lahir setelah Orde Baru. Mereka mendekati rakyat kaum tani, mereka mendekati kaum buruh 5 tahun sekali bila mau ada pemilu. Bila ada mau pilkada, mereka datang memberikan sembako, mereka datang memberikan uang kepada rakyat. Pilih saya, itu yang selalu mereka sampaikan. Money politik akhirnya menjadi marak. Uang seakan-akan menjadi segala-galanya untuk di negeri ini. Rakyat yang miskin pun akhirnya pragmatis. Sudah, saya terima duitnya saja. Saya kalau memilih siapa yang mengasih uang akan saya pilih. Apa akibatnya? 5 tahun penderitaan. Setelah kita memilih, mereka lupa dengan kita. Mereka mengeluarkan undang-undang yang merampas hak-hak kaum tani. Setelah kita memilih mereka, mereka mengeluarkan PP 78 yang upah jauh lebih rendah. Setelah kita memilih mereka, mereka mengeluarkan undang-undang cipta kerja. Setelah kita memilih mereka, mereka mengeluarkan undang-undang yang menumpulkan KPK sebagai ujung tombak untuk pemberantasan korupsi. Harga 100.000, harga 200.000 harus dibayar dengan penderitaan puluhan tahun yang dialami oleh rakyat. Korupsi terus merajalela, korupsi terus memiskinkan kita. Kawan-kawan sekalian, tentu hal tersebut tidak bisa terus kita biarkan. Kita sebagai kekuatan kelas pekerja, kelas yang mayoritas di negeri ini, akhirnya mulai menyadari bahwa selama ini 5 kali pemilu kita selalu dibohongi. 5 kali pemilu kita diiming-imingi uang 100.000, ternyata mereka merampas hak kita jauh-jauh lebih besar. Kesadaran akan politik
muncul dari kaum tani, muncul dari mahasiswa, muncul dari kaum buruh dan gerakan rakyat yang lain. Itulah yang membuat kita pada hari ini berdiri bersama 11 organisasi. Tadi sudah dijelaskan, dari organisasi buruh, petani, nelayan, akhirnya menyatukan diri di dalam sebuah wadah yang kita namakan Partai Buruh. Partai Buruh adalah antitesa, atau Partai Buruh adalah lawan utama dari partai-partai yang selama ini sudah memiskinkan kita, membohongi kita, yang sudah mengeluarkan berbagai macam aturan hukum dan undang-undang yang merugikan kepentingan rakyat. Sekarang kita sudah punya wadah sendiri. Apakah nanti di dalam pemilu Anda masih mau diiming-imingi uang 100.000? Tidak. Apakah Anda masih mau diiming-imingi dengan jilbab dikasih sebelum pemilu untuk memilih orang-orang yang tidak pernah berjuang untuk kaum tani? Apakah Anda masih mau menerima sembako untuk memilih seorang caleg? Tidak. Kita akan berkata, tidak, cukup sudah. Cukup sudah kita dimiskinkan. Cukup sudah kita dibohongi selama ini. Kita hari ini sudah punya rumah kita sendiri. Kita akan memenangkan orang-orang yang ada di dalam Partai Buruh itu sendiri. Orang-orang yang selama ini memperjuangkan kaum tani, dialah yang layak untuk dipilih. Orang-orang yang selama ini memperjuangkan kaum buruh, dialah yang layak untuk dipilih. Orang yang kita tahu latar belakangnya, bukan orang yang datang 5 tahun sekali kepada kita. Kawan-kawan sekalian, tentu perubahan harus dilakukan oleh kekuatan politik. Kenapa? Karena kita tahu konstruksi negara ini, konstruksi dari negara ini adalah partai politik. Untuk menjadi gubernur, untuk menjadi presiden, untuk menjadi bupati, harus dari partai politik. Untuk menjadi anggota DPR RI, DPRD provinsi, kota kabupaten, harus dari partai politik. 2, eksekutif dan legislatif. 2 harus berasal dari partai politik. Lalu yudikatif, untuk menjadi Panglima TNI, untuk menjadi Kapolri, menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, diusulkan fit and proper test dan akhirnya disahkan oleh DPR. DPR juga dari partai politik. Sehingga konstruksi negara ini semua dari partai politik. Orang-orang itulah yang akan membuat aturan hukum di negeri ini. Untuk itu, partai politik adalah alat untuk perubahan. Itulah kenapa kita harus membangun, membesarkan, dan memenangkan partai yang dibangun oleh kelas pekerja itu sendiri. Tanpa kelas pekerja membangun partai, tidak akan ada perubahan yang fundamental. Seperti reformasi 98, akhirnya ditelikung oleh reformis gadungan, karena tidak ada kekuatan politik dari kelas pekerja yang mampu mengambil alih kekuasaan. Sekarang, kelas pekerja, kaum buruh, kaum tani, pedagang kecil, sopir-sopir, nelayan-nelayan, orang-orang miskin sudah kita persatukan. Sekarang tekad kita ingin menuntaskan reformasi 98 yang dirampok, yang dibajak oleh para elit-elit atau reformis gadungan. Perubahan sekarang ada di pundak kita, di pundak rakyat yang miskin selama ini. Tanpa komitmen, tanpa persatuan, tanpa militansi, tanpa kesadaran yang progresif, tidak mungkin ada perubahan mendasar di negeri ini. Untuk itu, partai kita harus kita perjuangkan bersama-sama. Siap berjuang? Hidup buruh, hidup tani. Kawan-kawan, terakhir, mari kita sama-sama pastikan semua apa yang sudah kita cita-citakan, apa yang sudah kita rancang menjadi agenda perjuangan,
harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak bisa diserahkan hanya kepada pimpinan, tidak bisa hanya diserahkan kepada segelintir orang. Semua harus berpartisipasi, semua harus ikut andil, semua harus gotong royong untuk perjuangan ini. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita dapat kita perjuangkan dan kita wujudkan bersama-sama. Terima kasih kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.